Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran dan sebelum kita mulai berdoa, tolong dilihat kanan kirinya apakah ada sampah. Kalau ada sampah, tolong diambil dan dibuang terlebih dahulu di kotak sampah. Sudah? Kalau sudah, tolong dirapikan lagi barisannya agar kelas kita rapi. Dan kalau misalnya kelas kita rapi dan bersih, kita akan nyaman di dalam kelas dan nantinya itu akan mudah untuk memahami materi pembelajaran pada hari ini. Sudah? Kalau sudah, silakan untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak semua, di sini ibu mau absen terlebih dahulu ya. Deki Saputra, Desi Feni Afrika, Dela Puspita, Dewi Nirmalasari, Dewi Setiawati, Dina Apriana, Yona Julianti, Vina Ustapiani, Fani Isnawati. Baik, hadir semua ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, di sini ibu akan bertanya terlebih dahulu. Di sini ibu akan bertanya kepada anak-anak semua. Siapa di sini yang pernah melihat gerhana matahari ataupun gerhana bulan? Ada yang pernah? Baik, kalau pernah melihat, biasanya umat Islam itu ngapain sih kalau misalnya ada gerhana bulan atau gerhana matahari? Betul sekali, biasanya sholat ataupun membaca istighfar. Nah, anak-anak ibu sekalian, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, di sini ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yaitu tujuan pembelajarannya melalui metode diskusi kelompok dan tanya jawab dalam model pembelajaran problem based learning atau PBL. Peserta didik itu dapat menjelaskan pengertian gerhana dan istisqa beserta ketentuannya dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, anak-anak ibu semua sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Nah, jadi di sini ibu akan menampilkan sebuah video mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan serta istisqa. Nah, anak-anak ibu silakan untuk memahami atau melihat video pada pembelajaran kali ini, karena nanti ibu akan bertanya mengenai pengamatan kalian terhadap video yang sudah ibu tampilkan. Tengok, gerhana bulan. Hebatnya ciptaan Allah. Adik-adik, pernah lihat bulan berubah warna jadi kemerahan? Itu namanya gerhana bulan total, fenomena alam yang sangat indah. Dulu orang mengira gerhana terjadi karena makhluk besar menelan bulan. Tapi Islam mengajarkan itu bukan tanda kematian atau kelahiran seseorang. Saat gerhana terjadi, kita tidak perlu takut. Ini waktu terbaik untuk berzikir, bertakbir, dan berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, matahari dan bulan adalah tanda kebesaran Allah. Gerhana mengingatkan kita pada kehebatan ciptaannya. Sunnah utama saat gerhana adalah melaksanakan sholat khusuf atau sholat gerhana secara berjamaah. Kita juga dianjurkan bersedekah sebagai bentuk syukur karena masih diberi kesempatan melihat keajaiban Allah. Teman-teman, kita akan berbagi tugas. Ada yang mengambil air, mencuci peralatan makan, dan memasak. Oke, kalau begitu sekarang kita mulai dengan mengambil air dulu.
Oke, siap komandan. Ayo Wong, kita jalan. Oke, bos. Kemana kita akan mencari airnya, Dok? Ya ke sungai lah. Oh iya ya, Ah, kamu Wong, belum pinter-pinter juga. kan mengikuti kamu, Dok. Sembarangan. Hehehe. Ya, kering. Aduh, di sana kali, Dok. Kamu bagaimana sih Wong? Di sini saja tidak ada air, apalagi di hilir. Oh iya ya. Oh iya iya. Dipikir dulu dong kalau usul. Kamu lebih payah dari aku nih. Bisa stres nih ngadepin kamu. Hehehe. Maaf. Ayo Wong, kita jalan. Oke, bos. Itu pancuran, Dok. Mana Wong? Wah iya, kali ini kamu benar Wong. Hore, ayo Wong, cepat. Hah? Kok habis? Ya habis, Dok. Astagfirullahalazim. Bagaimana ini? Airnya cuma segini. Iya ya. Bagaimana, Dok? Ya sudah, kita balik saja deh. Oke, Dok. Bagaimana, Dok? Mana airnya? Nih, Hah? Cuma segini, Dok? Dia ringan ya bawanya? kamu jangan ngomong deh, Tok. Ini juga dengan penuh perjuangan mendapatkannya, tahu? Airnya kering lagi, Dok. Ya, gitu deh. Mencari air kemana lagi ya? Di musola sana saja deh. Tapi kita kesananya bersama-sama ya. Iya, Yuk. Ayo. Nah, sampai juga kita di musola. Mudah-mudahan airnya banyak. Amin. Yah. Waduh, di sungai airnya kering. Di pancuran juga kering. Sampai di musola begitu juga. Kenapa seperti ini ya? Waduh, iya ya. Kenapa ya? Sekarang kita sholat istisqa aja deh. Sholat apa tuh, Dok? Aduh, Tok. Makanya ngaji yang rajin. Kayak kamu rajin ngaji aja, Dok. Biar begini-begini, kalau ngaji sih aku rajin. Masalah aku kan cuma tidur aja ketika pengajian. Iya nggak, Wong? Betul, Dok. Tapi sholat istisqa, kamu tahu nggak caranya? Gampang. Ya sudah, ayo kita sholat. Wudunya bagaimana? Kita tayamum saja. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian sedang apa? Tayamum, Pak. Memangnya kenapa? Kok tayamum? Kami mau sholat, tapi tidak ada air tuh. Memangnya kalian akan sholat apa sekarang? Kan belum masuk waktu zuhur. Sholat istisqa, Pak. Sholat istisqa? Iya, sholat istisqa. Sholat minta hujan itu, Pak. Memangnya kenapa? Kami susah mencari air. Di sungai, di pancuran, sampai di musola sini juga tidak ada airnya. Oh begitu. Memangnya kalian tahu sholat istisqa itu apa? Dan bagaimana tata caranya? Dia tahu nih, Pak. Aku sebenarnya sih cuma pernah dengar aja. Tapi bagaimana caranya, aku juga belum tahu. Kalian mau tahu sholat istisqa itu seperti apa? Iya, Pak. Kami Kami tahu. Baiklah, kalau begitu akan Bapak jelaskan. Dengarkan baik-baik ya. Sholat istisqa adalah sholat memohon diturunkannya hujan. Biasanya dilakukan bila musim kemarau demikian lama dan panjang. Dan air menjadi sangat sulit didapatkan. Nah, anak-anak ibu sekalian, sudah dilihat tadi videonya. Bagaimana videonya tadi? Mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan serta istisqa. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan serta istisqa? Yaitu sholat. Betul sekali. Jadi kita sebagai
kita harus melaksanakan sholat. Ada sholat gerhana matahari, ada sholat gerhana bulan, ada juga sholat istisqa. Jadi sholat istisqa ini tadi apa? Sholat karena mengalami kekeringan masa panjang. Nah, di sini ibu akan membagikan kelompok. Untuk pembagian kelompok itu silakan berhitung dari 1 sampai 5. Nah, nanti kelompoknya sesuai dengan angka yang sudah disebutkan ya. Di sini dibagi menjadi 3 kelompok. Sudah? Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan anak-anak ibu semua diskusikan mengenai permasalahan, mengenai pengertian dari sholat gerhana matahari, gerhana bulan, serta sholat istisqa dan ketentuannya. Bagaimana, bisa dipahami? Ibu kasih waktu 5 menit ya. Baik, sudah. Nah, itulah tadi presentasi yang sudah kita lakukan mengenai sholat gerhana matahari, gerhana bulan dan istisqa beserta ketentuannya. Baik, semuanya sudah bagus semua ya. Sudah bagus dan penyampaian materinya sudah cukup untuk bisa dipahami. Jadi di sini ibu akan menambahkan materi mengenai sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan serta istisqa. Jadi pengertian dari sholat gerhana itu merupakan dalam fikih itu disebut dengan istilah mufasaid, yang berarti sholat 2 gerhana atau sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun bulan. Jadi secara khusus sholat ini yang dilakukan pada saat gerhana matahari itu disebut sholat kusuf, sedangkan sholat yang dilakukan pada saat gerhana bulan itu disebut dengan sholat khusuf. Kalau tadi kusuf dan yang kedua itu kalau gerhana bulan itu khusuf. Penambahannya ada pada H, ditambah H. Kalau tadi gerhana matahari kusuf, kalau di gerhana bulan itu adalah khusuf. Nah, apa saja ketentuan dari sholat gerhana ini? Nah, jadi hukum sholat gerhana ini merupakan sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi pelaksanaannya itu disunahkan secara berjamaah. Nah, meskipun meskipun hal ini sholat gerhana itu boleh dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Jadi boleh dilakukan di rumah juga boleh, di masjid bersama-sama itu juga boleh. Jadi waktu pelaksanaannya itu selama terjadinya gerhana, baik matahari maupun bulan. Jadi saat datangnya gerhana itu boleh itu dianjurkan untuk sholat. Nah, sholat khusuf dilaksanakan pada waktu mulai terjadi gerhana matahari sampai saat matahari nampak utuh seperti semula. Nah, sedangkan sholat khusuf atau gerhana bulan itu dilakukan pada saat gerhana bulan sampai bulan itu kembali nampak utuh. Nah, itulah tadi mengenai pengertian dan ketentuan sholat gerhana. Selanjutnya itu ada pengertian sholat istisqa. Jadi istilah istisqa ini berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu al-istisqa, yang berarti meminta hujan. Jadi yang disebabkan hujan tidak pernah turun atau musim kemarau. Nah, dalam fikih meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Sekurang-kurangnya meminta hujan bisa dilakukan dengan berdoa, baik sendiri maupun bersama-sama. Doa meminta hujan juga bisa dilakukan pada waktu
istisqa. Nah, jadi ketika musim kemarau yang berkepanjangan itu kita bisa melakukan doa, baik doa sendiri maupun doa bersama, dan juga kita dianjurkan untuk sholat juga. Nah, jadi secara istilah sholat istisqa ini merupakan sholat sunnah untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sholat istisqa ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat di lapangan terbuka dengan disertai khutbah. Nah, menurut jumhur atau mayoritas ulama, khutbah sholat istisqa itu dilakukan setelah sholat. Jadi setelah sholat istisqa itu nanti dilakukan khutbah. Meskipun demikian, ada sebagian ulama yang memfatwakan khutbah sholat istisqa dilaksanakan sebelum sholat. Nah, jadi ada juga pandangan dari sebagian ulama bahwa khutbah sholat istisqa itu bisa dilakukan sebelum sholat istisqa. Nah, selanjutnya yang terakhir itu mengenai ketentuan sholat istisqa. Jadi hukum sholat istisqa ini adalah sunnah muakkad, sama seperti sholat gerhana tadi. Jadi sholat istisqa ini juga sangat dianjurkan atau sunnah muakkad. Nah, khususnya ketika ada keperluan yang mendesak, misalnya terjadi krisis air, kekeringan lahan pertanian, kebakaran hutan, polusi asap disebabkan kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Sementara hujan belum kunjung datang. Nah, dalam kondisi seperti ini, umat Islam itu disunahkan melaksanakan sholat istisqa. Jadi ketika kita kekeringan, baik ada kebakaran, itu kan pasti air. Nah, ketika terjadi kekeringan, jadi terjadi kebakaran, lalu belum ada hujan, itu kita dianjurkan untuk sholat istisqa. Jadi sebelum melaksanakan sholat istisqa ini disunahkan agar memperbanyak bacaan istighfar atau memohon ampunan atas segala dosa yang telah dilakukan, sebab bencana kekeringan dan tidak datangnya hujan pada dasarnya disebabkan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, baik dosa yang berhubungan secara langsung dengan terjadinya bencana seperti penggundulan hutan, pembakaran hutan, dan produksi emisi karbon, atau dosa-dosa lain yang diperbuat oleh manusia. Jadi sebenarnya kekeringan itu, bencana kekeringan itu bisa dikarenakan karena dosa manusia yang terlalu banyak, seperti banyak sekali penggundulan hutan dan lain sebagainya. Itu termasuk merusak alam gitu. Karena itu, selain anjuran untuk beristighfar, dianjurkan pula agar memperbanyak sedekah dan amal soleh. Tujuannya adalah untuk menyucikan hati dan mendapatkan keridhaan Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah puasa 4 hari secara berturut-turut, yaitu 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa dan 1 hari pada waktu pelaksanaan sholat istisqa. Jadi sebelum kita sholat istisqa itu juga dianjurkan untuk beristighfar, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah, serta kita harus menyucikan hati dengan cara apa? Salah satunya dengan cara berpuasa selama 4 hari, yaitu 3 harinya sebelum kita sholat istisqa dan 1 harinya pas waktu sholat istisqa. Nah, pada hari pelaksanaan sholat istisqa disunahkan pula untuk mengenakan pakaian yang digunakan sehari-hari. Jamaah sholat istisqa tidak dianjurkan mengenakan pakaian terbaik seperti pada waktu sholat id. Semua memang harus menampakkan kesahajaan, pertaubatan, dan kesucian hati. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan ketika sholat istisqa, karena kita harus menampakkan kalau kita benar-benar bertaubat, kalau kita benar-benar menampakkan kesederhanaan kita. Nah, itulah tadi materi mengenai pengertian dari sholat gerhana dan sholat istisqa, baik gerhana matahari maupun bulan, dan sholat istisqa beserta ketentuan-ketentuannya. Nah, jadi anak-anak ibu sudah paham
hari. Baik, jadi kita banyak-banyak beristighfar dan memohon ampun. Nah, baik anak-anak ibu, itulah materi kita pada hari ini. Nah, di sini ibu akan, untuk evaluasi di sini ibu akan mengirimkan link dan silakan anak-anak ibu buka link tersebut dan silakan untuk menjawab soal-soal yang ada di sana. Di situ ada ketentuan waktunya ya, jadi harus jangan lama-lama untuk menjawabnya ya, dan juga harus pas untuk menjawabnya sesuai dengan apa yang sudah dipelajari hari ini. Sudah baik, semuanya sudah mengerti ya, semuanya sudah memperoleh pertanyaan yang benar banyak ya. Baik anak-anak ibu, mungkin hanya itu pembelajaran pada hari ini. Nah, di sini ibu akan memberikan tugas rumah, yaitu merangkum mengenai pembelajaran kita hari ini. Silakan pelajari lebih lanjut lagi mengenai pengertian dari sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, serta sholat istisqa. Nah, boleh dilihat dari video YouTube maupun dari media sosial lainnya yang membahas mengenai hal ini. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Kalau cukup, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi